Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam Pentakosta yang ibadah Pentakosta yang kedua hari ini tertulis dalam kitab Bilangan pasal 27 dimulai dari ayat 18 hingga ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut dengan nyanyian. Terima kasih mari Tuhata ke bisa hitam musim merlagut di bekas jorona dalam rangka memes tahun haroroni ton di Purbadia na paduahon di bagasan Bornginon. Jangan terima kasih ake madung taloas ton di laho manggurdak kita ro marsombai bana di pestana paduahonon. Kalau kita membahas tema ini dipenuhi Roh Allah untuk memimpin, ini sangat menarik untuk kita bahas. Tapi sebelum kita bahas ini, sangat menarik kalau kita bahas sedikit dulu soal istilah di bahasa Korea haroron ton di Purbadia, turunnya Roh Kudus. Tapi dalam bahasa Toba disebut dengan hasasaur niton di Purbadia. Kalau soal mana yang lebih baik, mana lebih benar, sama-sama baik dan benar. Tapi kalau kita meneliti kata saur, berarti kan dia roh itu bergabung, menyatu, berada dalam diri kita. Saur. Mudah itu haroro niton di Purbadia bisa saja doroton di tenda saur, tidak masuk tuh kita. Nah, hari mata bagi jamita di Apostol Ulang Bayannya Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Roh itu datang dan masuk ke dalam setiap orang. Masuk itu seperti lidah api. Berarti dia tidak hanya datang tapi masuk ke dalam jiwa, hati, pikiran setiap orang yang hadir di Yerusalem. Maka kata saur dalam bahasa Toba tadi lebih mendekati dibanding kalau hanya haroroni ton di Purbadia.
muda tapes tahun haroron itu di perbadian apa 2 tahun beringon, maunya itu menjadi dasar perayaan ini. Bagaimana roh itu datang dan diam bersama kita. Saur tondi tuhita. Tondi dia, tondi perabadian. Karena dunia ini penuh dengan roh-roh. Ada roh di udara, ada roh di darat, ada roh di laut, di bawah tanah. Ada roh, penguasa-penguasa di dunia ini. Tapi roh mana yang masuk ke dalam hati kita? Ini yang kita pestakan hari ini. Maka Roh Kuduslah yang sejatinya masuk ke dalam hati kita. Untuk apa? Memimpin. Maka dipenuhi Roh Allah untuk memimpin. Teks yang baru saja kita baca ini bicara soal situasi kondisi Israel yang sangat tragis waktu itu. Musa sudah tua. Tapi belum ada pengganti yang bisa menggantikan dia. Lalu Tuhan memanggil Yosua. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Jadi orang yang penuh roh itulah yang layak memimpin. Kemarin kalau kita baca bacaan Alkitab, Yusuf itu dipenuhi roh Allah. Ketika Yusuf dipenuhi roh Allah, apa yang dikerjakan oleh Fir'aun kepada Yusuf yang dipenuhi roh Allah? Fir'aun memberi kekuasaan kepada Yusuf. Jadi Fir'aun melihat Yusuf dipenuhi roh Allah, maka dia membagikan kekuasaan, bahkan menyerahkan kunci istana Mesir kepada Yusuf. Tidak hanya kuasa menguasai Mesir diberikan kepada Yusuf, apalagi kemarin itu dikatakan, lalu Fir'aun membuka cincinnya dan menyerahkan kepada Yusuf. Artinya apa? Orang yang dipenuhi kuasa akan dipenuhi Roh Kudus, akan diberi kuasa dan diberikan berkat yang mendampinginya. Berkat jasmani. Itu kemarin bacaan Alkitab kita. Nah sekarang Yosua bin Nun dipenuhi roh, lalu Tuhan berkata kepada Musa, ambillah. Artinya orang yang dipenuhi roh itulah yang akan dipanggil, dijadikan, diurapi menjadi pengganti Musa. Ini catatan penting. Supaya nanti ketika kita merayakan Pentakosta yang kedua ini, turunnya Roh Kudus kepada umat percaya, kepada kita, pastikan bahwa kita dipenuhi roh. Lalu kalau kita sudah dipenuhi roh, maka Tuhan akan menjadikan kita pemimpin. Minimal kita memimpin keluarga kita, memimpin gereja kita, memimpin masyarakat kita, atau memimpin apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jadi Yosua bin Nun itu menjadi orang yang dipanggil karena dia dipenuhi oleh roh. Memang selain dia dipenuhi oleh roh, dia memiliki keahlian lain. Dia ahli perang, dia pengalaman dalam peperangan karena berkali-kali dia bersama Musa berperang melawan orang Amalek, orang-orang yang Asyur yang mencoba menghancurkan perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan, sehingga dia sudah terlatih untuk memimpin bangsa itu, bangsa Israel. Jadi Musa tidak salah pilih kalaupun Tuhan mengatakan kepada dia, ambillah Yosua bin Nun itu pengganti dia. Nah sekarang apa yang kita lihat, pelajaran yang menarik dari teks yang baru saja kita baca tadi, dipenuhi roh Allah untuk memimpin. Ada beberapa catatan yang perlu kita lihat atau kita pelajari dari tema ini. Yang pertama, kepemimpinan yang dipilih itu adalah atas pilihan Tuhan. Jadi kalau kita baca ayat 18, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atas. Jadi Tuhan yang memanggil Yosua. Jadi pemimpin itu harus kita yakini Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengangkat.
Lalu bagaimana cara Tuhan memilih orang yang dipenuhi roh itu? Maka dia menyuruh Musa tumpang tangan atas Yosua bin Nun. Nah, tumpang tangan ini menjadi tradisi yang diikuti sampai sekarang. Setiap ada orang yang tertahbis, maka Tuhan tumpang tangan kepadanya. Di gereja kita memang agak masih dalam diskusi atau belum ada kepastian yang atau sudah mulai tanda petik samar soal tumpang tangan. Biasanya yang tumpang tangan di gereja kita ialah pendeta, guru perlagutan, Bible Row dan diakones. Itu yang tumpang tangan, pimpinan. Tetapi sekarang kalau kita lihat di praktek lapangan di gereja kita, sintua pun sudah tumpang tangan. Pada awalnya sintua tidak. Kalau dia agenda kita menjagit sintua dua kali makna. Di HKBP menjakon sintua. Maka dia bukan tumpang tangan. Dia disalah. Itu. Tapi di kita sekarang tumpang tangan pendeta. Bahkan yang paling anehnya lagi, banyak pendeta lagi. Untuk sintua nggak boleh banyak pendeta. Dia hanya salam tangan. Tapi sekarang masih aneh. Jadi ini memang ada dialog nggak hebat itu. Sehingga disebutlah sekarang tohonan sintua. Ya tohonan dia. Karena sudah tohonan, ya tumpang tangan. Ini perdebatan. Tapi belum selesai sebenarnya. Ini perlu dibahas di rapat-rapat pendeta ini supaya final. Makanya kalau di orang yang ditahbis ditumpang tangan, dia ada pakaiannya, toganya. Sintua kalau ditahbis, tak usah pun ada bajunya bisa ditahbis. Sintua dia di hutan-hutan untuk pola pakai baju sintua ditahbis. Kalau merjas dia ditahbis. Karena memang dia bukan tohona, dia hanya disalah. Tapi sekarang kita kan sudah mulai tanda petik kabur. Ini nanti perlu dipertanyakan. Nah, tapi ini ketika Tuhan memanggil Yosua, katanya kepada Musa, tumpang tanganlah. Supaya apa? Panggilan itu bukan main-main. Di mana dia ditumpang tangan? Di depan Imam Eleazar. Kalau kita sekarang di depan umat. Supaya tahbisan itu bukan tahbisan manusia, tapi tahbisan itu adalah tahbisan Tuhan melalui hambanya Musa. Kalau kita sekarang melalui hambanya, pimpinan kita Evorus, bahwa kita pendeta Evorus, tidak bisa saja sangat biru atau bereses, tidak bisa. Karena itu hanya hak prerogatif pimpinan Evorus. Hupabakki maho gabe pandita. Hupabakki maho gabe guru perlagutan. Itu ada. Nah, ini menjadi bukti bahwa panggilan itu menjadi bagian dari para imam, utusan Tuhan, tumpang tangan. Sehingga mereka bisa tumpang tangan untuk memberkati. Itu namanya Imam Harun. Jadi kalau kita misalnya melihat pendeta tumpang tangan, itu karena berkat Imam Harun. Di bilangan 24 itu. Nah, ini yang kita lihat yang pertama. Yang kedua, peneguhan melalui penumpangan tangan. Tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga, taat pada kehendak Allah. Ayat 21. Kalau kita baca ayat 21, ia harus berdiri di depan Imam Eleazar supaya Eleazar menanyakan bagi dia keputusan melalui Urim di hadapan Tuhan. Keputusan Urim. Artinya dia itu harus taat kepada Tuhan. Orang yang menahbisnya manusia melalui Musa, tapi perintah yang memerintahkan dia untuk menjadi pemimpin adalah Tuhan. Pemerintahan atau pertanyaan Urim itu artinya sebuah ketetapan Tuhan yang harus dia lakukan. Perintah Tuhan. Kalau kita sekarang itu, kalau di agenda itu ada pitu tohonan haban di tahu. Baru tugas-tugas hasil tuau. Itu ada itu di agenda. Tugas-tugas haguruan. Tugas-tugas habibul ruan. Dot diakones. Ada.
Artinya itulah yang menjadi dasar tugas utama dia. Selain diaturkan di aturan-aturan lain yang menjadi aturan dia. Kalau ini Yosua berdasarkan keputusan, kalau kita kata di ayat 21 ini, keputusan melalui Urim di hadapan Tuhan. Jadi dia tunduk setia kepada kehendak Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengemban tanggung jawab dengan penuh iman. Ayat 22 sampai 23 dikatakan begini. Musa lalu melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh ia berdiri di depan Imam Eleazar dan segenap umat itu. Artinya apa? Tanggung jawab diberikan kepada Musa. Dia lakukan sesuai dengan perintah dan dia memanggil Yosua dan tumpang tangan atas Yosua. Dan sejak itu Yosua menjadi pemimpin baru di Israel. Pertanyaan kita sekarang dalam rangka Pentakosta yang kedua ini, apa yang hendak kita renungkan atau bawa pulang nanti dalam perayaan Pentakosta yang kedua ini? Tentu kita rindu seperti Yosua bin Nun ini menjadi pemimpin. Berarti panggilan itu bukan hanya kepada Yosua sekarang. Tuhan telah menurunkan rohnya, maka sejatinya kita harus dipenuhi roh. Saul, tundi itu. Kalau kita sudah dipenuhi roh, maka Tuhan akan panggil kita dan beri kita tanggung jawab. Maka tugas kita yang pertama dalam perayaan Pentakosta yang kedua ini ialah pengakuan akan kebutuhan roh Allah. Kita butuh setiap hari roh Allah. Karena inilah perayaan gereja yang terakhir setelah Natal, Jumat Agung, Paskah, Kenaikan dan Pentakosta. Inilah perayaan yang terakhir. Maka setelah ini nanti minggu depan kita masuk minggu Trinitatis selama 6 bulan. Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Pasti 7 bulan kita merayakan Trinitatis. Itu berarti selama minggu Trinitatis ini 7 bulan ke depan, Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Maka dia pengganti Tuhan Yesus yang naik ke surga. Berarti dialah yang akan memimpin kita, yang akan mengarahkan perjalanan hidup kita. Berarti setiap hari kita harus meminta Roh Kudus menyertai kita. Kita butuh Roh Allah itu ada pada kita. Memang dalam 5 perayaan gerejawi ini, perayaan Pentakosta ini agak sepi. Tidak ada panitianya kan. Panitia perayaan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus, enggak ada. Panitia Natal ada, panitia Paskah ada. Tapi panitia Kenaikan dan Roh Kudus tidak ada. Maunya supaya ramai ini. Tahun depan dibuatlah panitia perayaan Roh Kudus. Dibuat pertandingan kasih, pertandingan lemah lembut, pertandingan kesabaran, pertandingan penguasaan diri, pertandingan apalagi 9 buah roh itu, Galatia 5 ayat 22-23 itu dipertandingkan. Misalnya suami yang sabar bagaimana, dibuat pertandingannya. Istri yang mengasihi bagaimana, dibuat pertandingannya. 2 hari ramai, minimal hari kedua seperti ini dibuat pertandingan supaya gereja ini ramai. Ini perlu ini, dibuat panitia, dibuat anggarannya. Natal ada anggarannya, Paskah ada anggarannya. Masa Pentakosta tidak punya anggaran? Padahal nanti mulai Pentakosta hari ini sampai Desember, Advent, ini Roh Kudus yang kita rayakan setiap hari. Masa tidak kita gelentorkan dana besar untuk menghadirkan Roh Kudus di hati kita, memberangkatkan kita memasuki minggu-minggu Trinitatis. Ini dibuatlah nanti. Bagaimana kesabaran seorang ayah melihat anak dia. Pertandingannya dibuat pertandingan kesabaran, pertandingan mengasihi, pertandingan damai sejahtera. Itu kan banyak itu. Atau cerita-cerita tentang damai sejahtera, fragmen-fragmen damai sejahtera. Lalu peristiwa turunnya Roh Kudus seperti
lidah api ke setiap orang. Itu kan bisa dipragmenkan itu. Menarik itu. Supaya jangan sepi gereja ini, kan itu. Dibuatlah biaya pementasan seninya, dibuat biaya makan, pasti tidak datang banyak umat. Rame ini gereja ini. Ya digelontorkan itu dana ke sana ya. Itu yang pertama. Kita akui bahwa Roh Kudus itu butuh. Karena Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Yang pertama. Yang kedua, pentingnya peneguhan dan dukungan komunitas. Bahwa seorang pemimpin itu butuh dukungan komunitas. Itu sebabnya tadi panggillah Imam Eliazar. Lalu tumpang tangan di depan umat di ayat 21 itu, 22. Supaya apa? Orang yang memimpin itu punya komunitas yang dipimpin. Apa guna saya dipilih pemimpin tapi enggak ada yang saya pimpin? Itu kan tidak ada manfaatnya. Diangkat dia misalnya ketua persautaun, tapi enggak ada persautaunnya, enggak ada orangnya. Itu kan enggak ada gunanya dia pemimpin. Jadi pemimpin itu ada karena ada orang yang dipimpin. Kita sebagai penatua sintua, ada umat yang kita pimpin, GKPA Semalingkar. Kita sebagai ayah ibu, ada umat yang kita pimpin, anak cucu kita. Kita sebagai pegawai kantor, ada umat yang kita pimpin, bawahan kita. Jadi sebagai pemimpin itu butuh komunitas. Dan disitulah kita akan mempertanggungjawabkan tugas kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketaatan pada kehendak Tuhan. Sekali kita diangkat jadi pemimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, pertanggungjawabkanlah melalui kinerja kita sebagai wujud tunduk pada ketaatan kehendak Tuhan. Jadi kita melakukannya seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia nanti bisa jadi jadi kacau. Kita menjadi butuh dihargai, butuh dihormati dan sebagainya. Tapi kalau untuk Tuhan, penghargaan itu tidak menjadi prioritas. Karena kita hanya tunduk kepada kehendak Tuhan. Ini yang ketiga. Yang keempat, harus rendah hati dalam memimpin. Orang yang pemimpin yang sudah dipenuhi Roh, terpilih jadi pemimpin, diurapi Tuhan, ditumpang tangan baginya, dia harus rendah hati. Ada banyak orang pemimpin setelah memimpin jadi sombong. Maka kata Abraham Lincoln, untuk menilai kepribadian seseorang, berilah dia jabatan. Maka ketika dia menjabat, kelihatanlah karakter aslinya. Kalau sebelum menjabat, wah luar biasa. Tapi setelah menjabat, wah sombongnya luar biasa. Berubah 100%. Nah, seseorang yang akan punya karakter yang baik, karakter kerendahan hati, ketika dia memimpin atau ketika dia dipimpin, dia terus rendah hati. Tidak sombong. Kalaupun dia waktu dipimpin dia rendah hati, kalau diberi kesempatan dia menjadi pemimpin, dia rendah hati. Itu orang yang dipenuhi Roh. Tapi orang yang tidak dipenuhi dengan Roh, kadang dia tanda petik jatuh dalam kesombongan. Karena dia menganggap karena akunya ini maka saya bisa begini. Jangan begitu. Itu yang keempat. Lalu yang terakhir, pengaruh kepemimpinan yang dipenuhi oleh Roh. Ada banyak pemimpin tapi tidak punya pengaruh. Dia pemimpin umat, pemimpin kelompok, pemimpin persautaun atau pemimpin apapun dia, tapi tidak punya pengaruh. Ini yang menyakitkan. Kalau kita misalnya sebagai ayah, tapi tidak punya pengaruh kepada anak-anak, tidak punya pengaruh kepada istri, tidak punya pengaruh kepada komunitas kecil kita, itu sangat menyakitkan. Kita ada tapi dianggap tidak ada, itu sangat menyakitkan. Tapi seorang pemimpin dia harus punya pengaruh. Dia ada, punya rasa. Ketika dia tidak berada, orang segan. Ini yang pemimpin yang punya pengaruh. Apalagi orang yang dipenuhi Roh. Ada tidak ada, kepemimpinannya tetap dihargai. Jadi memimpin itu punya pengaruh. Kadang gini, kalau sudah pergi pemimpin, tidak ada guru sekolah,
Hore na muridi kan. Mata tata ke muridi haran jaro guruna. Te muda ro guruna. Wah, songuni ma badiana subhana aru warna sopanna di kelas. Itu sama itu di gereja. Kalau datang pendeta, hore senang. Hore, ada mulak pendeta, bagau. Sira sodongan. Itu jangan begitu. Pemimpin itu punya pengaruh. Inilah Yosua. Jadi kita pun di tengah rumah tangga, di tengah keluarga, tengah gereja, dan tengah masyarakat punya power, punya pengaruh. Sehingga pemimpin itu adalah pemimpin yang bawa pengaruh. Kehadirannya membawa berkat, kehadirannya membawa sukacita, kehadirannya membawa sesuatu yang berharga bagi dirinya, bagi orang yang bersama-sama dengan dia. Inilah yang harus kita renungkan pulang dalam perayaan Pentakosta yang kedua ini, bahwa kita butuh roh Allah. Kita butuh peneguhan dan dukungan komunitas. Kita taat kepada Tuhan. Lalu kita punya kepemimpinan yang rendah hati. Dan yang terakhir, kita punya pengaruh kepada orang yang kita pimpin. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti, memahami firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Firman-Mu hari ini Bapa dalam perayaan Pentakosta yang kedua telah kami dengar. Sama seperti Yosua yang dipenuhi roh, engkau pilih menjadi pemimpin menggantikan Musa. Dan kepemimpinan itu terjadi atas tumpang tangan Musa kepada Yosua bin Nun di depan Imam Eliazar. Ini bagian yang akan terus menginspirasi kami. Tentu kami menjadi pemimpin-pemimpin di skop keluarga, gereja, masyarakat. Kiranya Tuhan melihat kami dan menaruh roh-Mu yang kudus bagi kami. Sehingga kami boleh menjadi pemimpin yang rendah hati, yang taat kepada Tuhan, yang bertanggung jawab, yang punya komunitas. Bahkan kami merasakan kebutuhan akan roh Tuhan setiap hari sebagai pemimpin. Sehingga kami punya membawa pengaruh bagi orang yang kami pimpin. Terima kasih Bapa dalam peristiwa Pentakosta yang kedua yang kami rayakan hari ini. Kiranya memampukan kami untuk menjadi seorang pemimpin yang dipenuhi roh. Berkati kami untuk mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.